Kami dari rombongan Asosiasi BUMDes Kabupaten Jepara ya ingin berkunjung atau silaturahmi ya, di desa Lerep ini dengan Pak Kades sendiri ya. Siapa Pak? Sumaryadi. Kades Lerep di sana tentang embung sehingga menjadi destinasi atau juga wisata dan tampak real ini sudah bisa berkembang baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit flashback kronologinya Pak, bagaimana perjuangan Awal itu adalah sentra pemberdayaan tani. Jadi desa Lerep itu terbagi menjadi dua karakter. Yang sebelah barat dari jalan raya itu cukup air sehingga ada sawah, walaupun bukan irigasi teknis, paling enggak bisa panen 2 kali. Tetapi yang sebelah timur jalan itu adalah daerah kering. Nah, sementara kita ini kan ada di daerah konservasi. Nah, sehingga kita bangun embung ini tujuannya adalah untuk sentra pemberdayaan tani. Sentra pemberdayaan tani kita daerah konservasi. Kalau dibiarkan tanaman terus gundul dan sebagainya, lahan ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita Asosiasi Kabupaten Jepara berada di pusat wisata kuliner Lerep. Salah satu untuk kegiatan jual belinya kita harus menggunakan koin. Nah, koinnya semacam ini 10.000 dan 15.000 dan ini 5.000. Jadi seluruh kegiatan aktivitas untuk jual beli rupiah kita akan ditukar sama koin. Ini satu-satunya di Lerep. Kita tanam seperti tanaman maoni, sengon, pada kenyataannya pada saat panen itu tegar, habis gundul lagi. Sehingga kita berpikir untuk tanaman buah. Nah, tanaman buah yang kita kembangkan, ini kemarin kita nanam 3.000 durian yang di lahan. Ikonnya patung durian sudah kita buat. Intinya gini Pak ya, intinya tujuan awal adalah reservasi. Iya, tanah pertanian. Jadi kita karena kekurangan air, kita maksudnya nabung air. Ya, nabung air di saat musim hujan, manen air di saat musim kemarau. Karena ini setelah ini embung ini kan kita pakai untuk pipa. Lah pipa ini kita alirkan ke 145 tani binaan ini. Itu yang menjadi inspirasi untuk dijadikan tujuan wisata ini. Nah, setelah itu ternyata bonusnya ini di atas bukit kok ada danau. Akhirnya banyak yang suka, ada yang senang. Lalu kita kembangkan menjadi wisata. Nah, wisata yang ada di sini ini termasuk tempat wisata yang dikelola oleh desa di bawah naungannya BUMDes. Kemudian di sini sebelum ada ini juga ada namanya desa wisata. Nah, desa wisata dengan tempat wisata yang dikelola oleh desa itu sudah jauh beda. Kalau desa wisata itu perilaku masyarakat seperti ada bercocok tanam, beternak, dan itu merupakan kita pada bidikan sasarannya itu kan para pelajar, turis manca yang dia sudah bosan misalnya melihat Borobudur, dia pengen lihat sisi dalamnya kehidupan masyarakat yang ada. Jadi konsepnya seperti tukar nasib kalau dari nah, itu desa wisata itu dikelola oleh Pokdarwi. Ternyata dari niat baik membangun reservasi ini ya, ada berkah tersendiri untuk menjadi bisa efek dominonya. Efek dominonya ternyata menjadi multiplayer effect. Nah, sehingga terus dikembangkan seperti ada kafe, warung-warung ya, ini pasar kuliner jajanan desa. Nah, ini kan tujuannya gini, kita ini kan di lereng gunung, mayoritas itu sebagai petani. Nah, tata niaga pertanian kita itu kan buruk sekali. Dikala panen raya itu kan harga jatuh. Misalnya singkong aja dihargai per kilo paling 500 rupiah. Tidak, bahasa Jawanya itu racucuk karo jerepayah. Oh iya. Nah, kemudian di sisi lain orang-orang kota kalau beli singkong di pasar itu nyatanya juga masih mahal, berkisar 3.000 per kilo. Nah, yang paling untung itu siapa? Yang tidak terlalu terasa. Di tengah-tengah yaitu broker atau pedagang tengkulak. Memotong itu, Pak. Akhirnya kan kita punya ide, bagaimana kalau kita jualan singkong, jualan selontrang, lompong, semua makanan desa ini, tapi kita padukan dengan budaya. Nah, ketika kita padukan dengan budaya, dikelola oleh teman-teman dengan lingkungan yang bersih, murah senyum dan sebagainya, ternyata bisa naik kelas, grade-nya jadi singkong yang tadinya hanya
sekilo 500, kalau diolah menjadi getuk dari macam-macam itu bisa sampai 1 kilo jadi 50.000. Lagi Pak ya, satu lagi, dengan sudah berkembangnya seperti ini, tentunya kan ada masukan-masukan atau income dari usaha ini Pak ya. Sekarang sudah berapa besar Pak kontribusi bisnis itu menyumbang ke AGIS? Yang paling banyak menyumbang itu di toko gotong royongnya dan di pengelolaan sampah. Kalau yang ini termasuk baru. Oh ya. Jadi sebelum COVID itu kita tetapkan bahwa namanya juga nggak buka pasar, kita jauh dari istilahnya kamu harus store ke desa enggak. Oh iya. Tapi puncaknya itu sebelum COVID memang. Pengunjung itu begitu membludak. Bahkan omset di sini ini kan dalam ya sampai jam-jam segini ini kan bisa omsetnya kan bisa sampai 70 juta. Ya. Nah, Bumdes itu ngambilnya 10%, poinan 10%. Ya. Tapi waktu itu hanya di pure semua dikembalikan untuk pengembangan pengelolaan. Jadi keuntungan 10% itu buat misalnya memperbaiki ini kurang apanya kurang ini ya. Tetapi mulai setelah COVID ini kita buka 2 kali itu 10% masuk ke Bumdes dulu. Nah Bumdes nanti nganggarkan untuk pengembangan. Jadi intinya ini 10% dari pedagang. Ya, okay. Ya. Selanjutnya Pak tentang ketenaga kerjaan. Ya. Kan ini tentunya menyangkut juga di peluang ketenaga kerjaan. Ya. Kira-kira sampai menyerap berapa orang atau penduduk yang berpeluang untuk bekerja di sini Pak? Ya. Yang baik mau berusaha atau status karyawan dan sebagainya yang ketenaga kerjaan. Jadi karyawan di sini ini kan pertama pedagang. Ya. Pedagang ini kan kayak karyawan freelance ya. Dia pokoknya masak laku dia kayak gitu jual. Ini kan berarti kalau di sini ini rata-rata kan 35 lapak. Kalau 35 lapak itu biasanya personelnya sekitar 5 sampai 10 kan gitu. Luar biasa. Nah, di atas 300 personel ya. Pak ya. Terus hari, ya. Jasa ojek itu kurang lebih sekitar 50 karena ya memang kita memanfaatkan kearifan lokal ya. Per hari ya? 50 itu. Kan yang mobil itu parkir di bawah, kemudian di sini ada opsi pilihan. Oh gitu. Opsi pilihannya yaitu mau jalan kaki sambil melihat pemandangan atau kayak nggak mau capek ada ojek wisata. Itu kan ada 50. Ya. Kemudian tamu-tamu yang paketan itu di sini pakai namanya Pajero. Jadi sebelum COVID itu tamu paketan yang nginap di desa ini banyak. Jadi sekitar 400-500. Itu dia nginap di homestay di rumah-rumah warga. Nah, per orang kan kena 50.000. Nah, ini kalau satu rumah itu bisa ada di kita tempati 4 orang apa itu kan berarti sudah berkontribusi memberikan penghasilan kepada warga. Tidak hanya kita tidak artinya tidak memberikan BLT tapi memberikan ibarat saya tidak memberikan ikan tapi saya memberikan kailnya. Asal kamu mau bersih-bersih rumah, menyiapkan tamu, kamu ramah, berarti nanti akan ada rezeki. Berarti bagaimana kita bisa mandiri, berdikari. Warga kita kejar untuk ayo berwirausaha, bisa siapkan sarananya, peluangnya. Ya konsep saya itu tadi, saya tidak suka memberikan ikan, tapi saya lebih suka memberikan kail biar dia mancing sendiri. Betul Pak, ini sebuah konsep yang sangat luar biasa dan mungkin bisa ditiru oleh bumdes-bumdes yang lain yang mereka saat ini mungkin sedang bertumbuh dan berkembang. Karena kita di sini juga banyak teman-teman bumdes ini yang dari Jepara ini juga Pak, yang ini keliling ini Pak, keliling termasuk salah satunya adalah Desa Lerep yang dikunjungi. Ini dalam rangka ngasuh kawruh juga dan terima kasih Bapak untuk siang ini atas kesediaan waktunya kita berwawancara dan bertukar pikiran dan mudah-mudahan semuanya berkah untuk kita dan terima kasih Pak.